走。卡住了。 Nah, hop dulu Geng, biar saya intro dulu. Kalau di Indonesia ada ahli kunci yang kerjanya buatin kunci baru pas kunci kita hilang, beda sama di Cina. Di sana ahli kunci tidak hanya sekedar profesi, tapi juga ada kompetisinya. Tak hanya sekedar kunci lemari atau kunci motor, tapi ada yang dituntut untuk membuka jenis brankas yang mungkin akan pertama kali kalian lihat. Selain cerita hari ini akan penuh dengan kunci dan kunci, akan ada plot twist demi plot twist dan rencana perampokan jenius yang akan membuat kalian menunggu apa yang terjadi di ending. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Kompetisi para ahli kunci. Kompetisi yang tak hanya sekedar mengumpulkan para ahli kunci di seluruh daratan Cina, tapi sekaligus memamerkan teknologi-teknologi brankas paling sulit dan mungkin tidak pernah dibayangkan para peserta. Dari sekian banyak peserta senior yang namanya sudah terkenal sebelumnya, ternyata datanglah seorang amatir bernama Jia. Ronde pertama, Jia bertanding dengan santai, bahkan ia tidak mengincar menjadi yang tercepat. Barulah di ronde kedua, Jia menunjukkan kemampuannya dan menjadi yang tercepat nomor 2. Decak kagum dari penonton hingga panitia membuat nama Jia mulai diperhitungkan dalam kompetisi. Masuk ke partai final, Jia harus bisa membuka brankas Ziwu Yuan Yang, satu dari 3 brankas yang konon tidak bisa dibuka selain oleh pembuatnya, Zhao Muming. Sayangnya, penggagas acara ini adalah buronan polisi. Para agen rahasia polisi dari tadi menunggu target mereka muncul. Dan saat Master Xiang yang jadi korban datang, polisi langsung menyusun rencana untuk melakukan penggerebekan. Namun karena tak ada satupun orang di dalam yang tahu, jadi kompetisi tetap dilanjutkan. Lawan Jia nampak kesulitan. Bahkan hingga waktu habis, ia tetap tak bisa menyelesaikan tantangannya. Jia sebagai pemula jelas diremehkan. Wajahnya yang terlihat cupu pun membuat nonton tak yakin dengan skill yang ia miliki. Namun Jia membungkam semua alat itu, dan ia akan menyelesaikan tantangan sembari harus berjibaku dengan aparat yang mulai datang. Saat Jia mencoba kabur, anak buah Master Xiang ikut memburu di belakangnya. Jia awal cukup gesit kabur ke sana dan kemari. Walaupun ia akhirnya bisa kabur, tapi Jia tak bisa berkelit dari kejaran polisi. Cermin hasil curian Jia dari kompetisi tadi pun diamankan. Robert Kun lalu menginterogasi Jia. Berdasar berkas yang dimiliki kepolisian, Jia adalah anak Zhao Muming, pembuat brankas Ziwu Yuan yang tadi. Tapi di mata kepolisian, Zhao adalah seorang pencuri spesialis barang antik yang menghilang sejak 10 tahun yang lalu. Robert dulu pernah menangkap Zhao, dan jika pencuri punya bau, maka Zhao dan Jia punya bau-bau sebagai pencuri. Jia sempat berkelit kalau ia dan ayahnya bukanlah pencuri. Tapi semua bantahan itu tak Robert dengar. Dan Robert tetap kekeh ingin menahan Jia. Sayangnya anak buah Robert tiba-tiba datang lalu berbisik kalau Jia harus dibebaskan sekarang juga. Robert yang tak bisa apa-apa lalu berpesan pada Jia untuk tidak bergabung dengan kelompok Master Xiang, tak peduli apapun yang terjadi. Tak pernah Jia tahu Master Xiang ternyata dulunya adalah partner Xiang. Mereka kerap bersaksi bersama, dan salah satu pencurian besar yang pernah mereka lakukan adalah mencuri patung kepala Buddha. Dan jelas ini bukan patung biasa. Dalam kepala Buddha tersebut tersimpan petunjuk pada sebuah harta karun bernilai ribuan ton emas. Jia tak peduli dengan cerita Robert, karena ia tidak akan pernah menjadi pencuri atau ikut dalam kelompok Master Xiang.
Jaya masih terus membantah segala fakta yang Robert ucapkan tadi. Karena di matanya, ayahnya adalah ayah yang baik. Dalam hidupnya, ayahnya memang suka berurusan dengan berangkas dan teka-teki soal kunci berangkas. Tapi jelas, ayahnya bukan seorang pencuri. 对不起，就在前面。谢谢啊。 Tanpa Jai sadar, orang yang menabraknya tadi ternyata sudah mencuri paspornya. Dan dalang dibaliknya adalah Master Xiang. Xiang menantang Jai. Jika ia bisa kabur dalam waktu 5 menit, maka paspor Jai bisa kembali pada Xiang. Maka Jai harus bergabung dengannya. Jai jelas langsung berusaha sekuat tenaga untuk bisa kabur. Anak buah Xiang juga terus memburu untuk menangkapnya. Namun Jai benar-benar gesit dan tak mudah untuk ditangkap begitu saja. Tak hanya soal kelincahan, ketangkasannya pun dalam bela diri juga semakin membuat Jai sulit ditangkap. Xiang tak asal mengincar orang. Kalung jimat yang dipakai oleh Jai bukan sembarang kalung. Dulu, kalung itu adalah milik Xiang yang kemudian diberikan pada Zhao, ayah Jai. Mungkin Jai asing dengan nama Xiang, tapi mungkin Jai ingat dengan nama Zhao Taiyuan. Dulu, ia dan ayah Jai seperti saudara dan sudah berpartner selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, misi terakhir mereka harus membuat keduanya terpisah. Dan Xiang tidak pernah tahu di mana ayah Jai sekarang. Bahkan saat di markas, ayah Jai juga tak ada di sana. Dan nama Xiang sengaja dipilih untuk menghindari kejaran polisi dengan identitas baru. Kabar terakhir yang Xiang dapat, Zhao sempat menaruh patung Budanya ke salah satu berangkas buatannya, berangkas Tiandi. Tapi sayangnya, berangkas itu kini dimiliki oleh Li Wanhao, salah satu kolektor paling gila di daratan Cina. Ia rela melakukan apa saja demi bisa menambah koleksinya. Satu-satunya koleksinya yang bertahun-tahun tak bisa dibuka hanyalah berangkas Tiandi. Dan Xiang minta pada Jai untuk bantunya ikut dalam misi mengambil kembali berangkas Tiandi. Dan itu bukan hanya demi patungnya, tapi juga untuk menguak kabar di mana ayah Jai sekarang. Jai sempat menolak. Rasanya masih sakit baginya saat tahu kalau ayahnya adalah pencuri. Jai dulu sering dihina dan direndahkan tetangga dan keluarga jauhnya hanya karena menjadi anak pencuri. Jai sebenarnya sudah tahu sejak lama saat ayahnya dikabarkan menjadi pelaku pencurian patung kepala Buddha. Hatinya sakit bukan karena kecewa dengan pilihan ayahnya, tapi karena Jai tak sempat bertanya kenapa ayahnya menjadi pencuri. Namun Xiang bilang, ia tidak pernah berniat untuk mencuri. Xiang hanya ingin mengembalikan koleksi Wanhao pada pemilik aslinya. Xiang meyakinkan omongannya dengan koran-koran yang memuat berita soal pengembalian barang bersejarah yang pernah mereka lakukan. Jai mulai bimbang, tapi rasanya tak ada salahnya mencoba jika ia akhirnya bisa tahu di mana ayahnya berada. Satu persatu anak buah Xiang diperkenalkan pada Jai. Pertama ada Ariel, hacker dengan kemampuan spesial. Yang tidak sampai 5 detik, ia bisa menyalin semua data di HP milik Jai. Kedua ada Along, eksekutor dalam setiap aksi yang Xiang sudah rencanakan. Ketiga, Andi, sang penyamar ulung dalam segala kondisi dan situasi. Keempat, Emma, orang yang sedari tadi ditugaskan Xiang untuk memburu Jai. Dan Emma tak hanya sekedar anak buah. Dia adalah anak adopsi Xiang yang sekaligus menjadi pencuri wanita nomor 1 di Cina. Rencana pun mulai disusun. Yang mereka target adalah berangkas Plum Blossom. Berangkas ketiga buatan ayah Jai. Berangkas yang kini sedang dipamerkan di Museum Tony. Berangkas Tiandi, Ziwu Yuanyang, dan Plum Blossom adalah 3 berangkas yang berhubungan satu sama lain. Jai sudah berhasil membuka Ziwu Yuanyang. Jika ia bisa membuka Plum Blossom, maka bisa dipastikan Jai akan bisa membuka berangkas Tiandi yang berisi patung kepala Buddha,
sekaligus menguak misteri hilangnya ayah Jiayi. Selain itu, mereka harus dihadapkan dengan keamanan museum yang ketat, dan Jiayi harus bisa menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. 半个小时。太久，给你15分钟。 Jiayi menerima tantangan dari Xiang, tapi ia minta satu syarat lain. Tak boleh ada seorang pun yang mencuri. Misi mereka ke sana hanya untuk membuka berangkas saja. Xiang menyanggupi apa yang Jiayi minta. Misi pun segera dilaksanakan. Berkat bantuan Ariel yang sukses merubah data di server museum, Andy dan Emma pun dianggap sebagai tamu spesial yang berasal dari Jepang. Tony langsung menunjukkan salah satu koleksi terbaiknya untuk Andy. Setelah Emma berlagak melakukan pengecekan, dan Andy sudah menaburkan beberapa bangkai serangga. Andy langsung setuju untuk kembali koleksinya dan akan kembali minggu depan. Dan disinilah misi sebenarnya dimulai. 您好，理查德美什么意思？我是动力博物馆的，我们这里可能出现了虫害。 Masuk dalam rencana tahap kedua. Xiang akan menyusup bersama Ariel ke dalam museum dan menyamar menjadi pegawai perusahaan pembasmi hama. Xiang akan mengurus hamanya, dan Ariel akan berlagak seolah membutuhkan akses untuk mencari di mana saja penyebaran hama di dalam museum. Tapi yang sebenarnya terjadi, Ariel sedang mencari celah untuk Jiayi, Emma, dan Along untuk bisa masuk. Mereka bertiga akan mencoba masuk lewat rooftop. Along akan menahan tubuh Emma maupun Jiayi agar bisa turun dengan aman. Saat Xiang mengalihkan perhatian, Ariel segera beraksi dan mematikan sistem keamanan museum. Sialnya, rencana busuk Xiang terendus oleh Robert dan seluruh jajaran kepolisian yang ada. Kabar soal Xiang adalah orang yang sama dengan Zhou Taiyuan tak hanya sekedar rumor, tapi itu adalah fakta. Robert sering melakukan patroli di museum-museum dalam beberapa hari terakhir. Namun karena museum Tony hari ini harus berurusan dengan hama, sepertinya ulah Robert yang memakan makanan di sebarang tempat harus diperingatkan oleh Tony. Tony mencurigai perusahaan basmi hama yang Tony bicarakan. Dan semua kecurigaan itu semakin terasa meyakinkan saat anak buah Robert melihat ada sesuatu yang mencurigakan di rooftop museum. Kepiawaian Along dalam melawan polisi tadi berhasil membuat Emma dan Jiayi selamat. Bahkan mereka masih sempat masuk untuk melanjutkan misinya. Tak banyak waktu yang Jiayi miliki, ia harus segera membuka berangkas Plum Blossom. Sebelum beraksi, Jiayi memperhatikan setiap sudut berangkas yang ada. Keempat kunci yang digunakan untuk bukanya pun sudah dipersiapkan. Kunci pun dipasang satu demi satu. Jiayi ingat, kalau setelah keempat kunci mulai tertancap, Xiang hanya memberinya waktu 7 detik. Jiayi mulai membaca pola demi pola yang ada di Plum Blossom. Pola yang sebelumnya sudah ada di berangkas Xiao Yuanyang. Ia yakin keempat pola di Xiao Yuanyang adalah penggambaran rute kunci untuk berangkas Plum Blossom. Setelah dirasa menguasai semua polanya, barulah Jiayi mulai beraksi. 赵姐，我们现在必须撤出来，没时间了。快了，快了！ Misi tak berjalan semulus itu. Robert meyakinkan Tony kalau perusahaan basmi hama tadi hanya perusahaan gadungan. Dan Robert akan membuktikan semua rasa curiganya. Dan benar apa katanya, peralatan pencurian yang dilakukan Xiang dan Ariel berhasil ditemukan dan diamankan Robert. Ya walaupun pelakunya masih bisa terus melenggang dengan bebasnya. Sementara itu, Along tak bisa menunggu Jiayi dan Emma lebih lama, karena Xiang sudah memerintahkan untuk kembali. Rombongan polisi mulai merapat untuk melakukan penggerebekan. Tapi Jiayi masih tak mundur sama sekali. Hingga akhirnya... Jiayi dan Emma bisa pergi di waktu yang tepat. Tapi karena jalan keluar museum sudah ditutup oleh kepolisian, Jiayi harus berkorban. Dan membiarkan Emma menyamar lagi, lalu pergi. Jiayi lah yang pada akhirnya harus mengorbankan dirinya untuk jadi tumbal dalam misi kali ini. Jiayi sudah tertangkap basah dan akan segera digelandang ke kantor polisi untuk ditangani kasusnya segera.
Namun Tony sempat menahan karena salah satu koleksinya ada yang hilang. Tak lama kemudian alarm museum berbunyi. Dan koleksi yang hilang itu bukan berada di kantong Jai, melainkan ada di kantong polisi yang menangkapnya. Robert tak bisa berkelit di depan Tony, dan ia minta anak buahnya yang lain untuk bawa Jai. Semua itu ia lakukan tanpa pernah tahu siapa anak buah yang ia suruh tadi. 什么时候？我就说他猜得到吧。有预习吧？ Iya, ini semua adalah hasil dari otak jenius Jai dan rekan setimnya yang lain. Jadi Jai bisa kabur dan kepolisianlah yang harus menjadi kambing hitamnya. Tapi sayangnya berita tentang apa yang terjadi kemarin justru viral dan tersebar kemana-mana. Bukan karena gagalnya rencana mereka, tapi karena ada satu di antara mereka yang mencuri koleksi di Museum Tony. Jai langsung paham kalau Emma adalah pelakunya. Sekali pencuri, maka selamanya akan tetap pencuri. Begitulah gumam Jai di depan anggota tim lainnya. Si yang ikut naik pitam, tak pernah ada satupun rencana yang mengharuskan mereka untuk mencuri. Tahu kalau Jai marah, Emma langsung datang untuk minta maaf atas perbuatannya. Lalu, mengembalikan barang curian itu kepada Jai. 今天偷东西吃，明天就把你宰了。干嘛呢？ Emma merasa marah sekaligus sedih melihat bagaimana orang tadi memperlakukan anjing liar yang ada di depan resto. Emma merasa dulu hidupnya sama seperti anjing itu. Terlantar, mencuri sana-sini untuk membeli sesuap nasi. Beruntungnya, dulu ada Siang yang mengingatkannya, kemudian merawatnya seperti anak kandung sendiri. Tak ingin anjing tadi merasakan hal yang sama, Emma dan Jai pun langsung inisiatif untuk merawatnya berdua. Pada nyatanya, apa yang terjadi di museum tempo hari tak hanya berimbas pada Siang, tapi juga Robert dan jajarannya. Robert dianggap sudah terlalu jauh dalam menanggapi kasus yang belum jelas arah dan targetnya. Robert langsung diminta atasannya untuk tak lagi mengurusi kasus Siang dan lebih baik mengurus kasus yang lain. Namun tak lama kemudian, Robert tiba-tiba mendapat kiriman paket yang berisi koleksi Museum Tony yang hilang kemarin, tanpa tahu siapa pengirimnya. Dengan berbagai pengalihan yang ada, kini Siang ingin segera lanjut ke misi utama, menggasak isi brankas milik Lee Wan Hao. Dan sebelum memulai misinya, Siang coba meretas isi ponsel Wan Hao. Ya walaupun Wan Hao sudah mengendus niatan busuk itu. 这一套我识了。 Walaupun HP-nya tadi dibuang, tapi bukan berarti mereka tak punya alternatif rencana. Iya, Siang masih sempat mengirim salinan data di HP Wan Hao menggunakan sebuah kartu. Sayangnya, Wan Hao bukan kolektor sembarangan. Ariel tetap saja tak bisa mengakses keamanan ruang penyimpanan yang dijaga oleh keamanan cyber berlapis dan mengharuskan mereka mengambil plan B. Pertama, Ariel dan Andy akan mencoba masuk ke ruang keamanan. Sisanya mencari cara untuk masuk ke ruang koleksi Wan Hao dan mencari asistennya. Ruang keamanan berhasil dikuasai. Sekarang mereka tinggal memantau pergerakan yang lainnya. Asisten Wan Hao pun dipaksa membuka ruang rahasia milik bosnya. Ruang yang di dalamnya terdapat brankas Tiandi. Brankas yang untuk pertama kali Jai lihat secara langsung. Jai tak pernah melihat brankas dengan teknologi semembingungkan ini. Tapi jika dengan membukanya ia bisa menemukan misteri di mana ayahnya, maka Jai akan mencobanya. Seperti apa kata Siang, 3 brankas buatan ayah Jai berkaitan satu sama lain. Dari situlah Jai langsung mengingat kembali apa pola yang ada di brankas Plum Blossom. Sayangnya Plum Blossom tak dipenuhi tanda, tapi sebuah pesan. Pesan yang sama persis dengan apa yang ayahnya titipkan dulu pada Jai. Kau boleh punya kemampuan buka brankas apapun, tapi jangan pernah sekalipun digunakan untuk niatan mencuri. Jai lalu sadar, brankas Tiandi bukan untuk dipecahkan, tapi dipulihkan. 你在干嘛？ Mulai paham dengan teka-teki brankas Tiandi, asisten Wan Hao pun memberi kabar bosnya soal brankasnya. Emma pun harus berjibaku melawannya, sementara Jai diminta melanjutkan misi untuk membuka brankas Tiandi. Hingga akhirnya...
Tahu kalau asisten Wan Hao terus mengincar isi berangkasnya, Emma pun tanpa ragu segera menghajar tangkuk belangnya dan agar tidak mengganggu jalannya rencana. Sialnya, saat mereka akan keluar, Along tiba-tiba minta patung kepala Buddha itu diberikan kepadanya. Jiayi tak bisa melawan Along yang bersenjata dan memilih untuk memberikan patungnya pada Along. Ditambah lagi, Xiang juga menghilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Belum lagi kini posisi Jiayi dan Emma terjebak oleh Wan Hao serta anak buahnya yang lain. Namun perhatian Wan Hao tiba-tiba teralihkan saat ia melihat kalung jimat yang Jiayi pakai. Ia tak asik dengan kalung itu, dan setelah tahu kalau Jiayi anak Zhao Muming, Wan Hao langsung tak heran kenapa Jiayi berhasil membukanya. Namun Wan Hao juga ingin membuka satu fakta kelam, fakta yang mungkin tak pernah Jiayi dengar sebelumnya dan tidak pernah ingin Jiayi dengar selamanya. 你是赵慕明的儿子，为什么要替周太元干活？ Apa saja cerita yang mungkin pernah Jiayi dengarkan dari mulut Xiang, ia pastikan kalau itu adalah kebohongan. Karena dulu, Wan Hao, Zhao Muming, dan Tai Yuan alias Xiang adalah partner. Zhao dan Xiang adalah eksekutor, sementara Wan Hao lah medis yang siap mengobati luka pada setiap aksinya. Namun Xiang sempat merasa dihianati hanya karena Zhao punya kartu nama polisi dan berniat mengembalikan patungnya pada kepolisian. Jadi di sana Xiang pun menghabisi ayahnya. Dan jika ditanya di mana tubuh ayah Jiayi, maka Jiayi harus berterima kasih pada Wan Hao karena ia sudah merawatnya. Sekaligus dialah yang menghubungi polisi agar Xiang tak semakin liar pada ayah Jiayi. Iya, memang sejak awal Zhao punya ide untuk mengembalikan tiap peninggalan sejarah yang mereka ambil. Namun keserakahan Xiang selalu menjadi penghalang. Puncaknya jelas pada patung kepala Buddha. Xiang tak percaya kalau ada orang yang tak hidup demi memburu uang. Dan Xiang selalu menganggap Zhao sebagai orang yang munafik. Namun Zhao sudah antisipasi sejak awal tentang keserakahan Xiang. Maka dari itulah ia menyimpan patungnya di dalam berangkas buatannya, yaitu berangkas Tiandi. Berangkas itu tak akan pernah bisa dibuka oleh orang lain. Hanya aku dan keturunanku yang bisa membukanya. 你不能死，我送你去医院，说上他。 Di waktu yang bersamaan, Along mengantarkan patungnya kepada Xiang. Namun Xiang tetaplah Xiang, orang yang bisa melakukan apa saja demi uang. Posisi Jiayi dan Emma semakin terdesak. Untungnya ada polisi yang datang untuk meringkus siapapun yang terlibat keributan. Jiayi dan Emma memanfaatkan momen ini untuk segera kabur. Sementara Wan Hao masih merasa superior dan merasa Robert tidak akan bisa menangkapnya. Tapi berbagai barang antik yang ada di ruangan Wan Hao sekaligus tubuh tak bernyawa yang ada di lantai bawah menjadi bukti yang cukup untuk menangkapnya. Jiayi, Emma, dan Ariel. Mereka bertiga kehilangan arah. Mereka tak tahu harus kemana mencari Xiang dan patung yang ia bawa. Tak lama kemudian Robert datang. Ia memang sengaja diundang bersamaan dengan paket koleksi Museum Tony yang ia kirim tempo hari. Secara bukti, Robert memang tidak memegang bukti otentik dalam setiap aksi Jiayi dan kawan-kawan. Tapi Robert juga tahu kalau Xiang pasti adalah dalang dari setiap aksi yang ada. Ariel sempat diminta melacak di mana Xiang berada. Sayangnya, Xiang cukup cerdik dengan membuang HP-nya. Tapi temuan terakhir Xiang di toko barang antik cukup meyakinkan Robert kalau Xiang pasti takkan jauh dari sana. Sialnya, gerak-gerik Robert untuk meringkus Xiang sudah tercium oleh anak buah si pemilik toko antiknya. Dan ia bisa langsung memberi kabar Xiang agar segera pergi dari persembunyiannya. Walau sudah terdesak, Xiang tetap saja yakin kalau takkan ada satu orang pun yang bisa menangkapnya. Tak lama kemudian, anak buah Xiang muncul satu demi satu, tepat di belakang Jiayi maupun Emma.
Bahkan Siang tetap sesumbar kalau dengan uang manusia bisa melakukan segalanya. Segalanya. Orang yang menembak Emma adalah anak buah dari penjaga toko antik tempat langganan Siang. Namun Jiayi juga datang secepat mungkin untuk melakukan hal yang sama. Siang akhirnya tertangkap basah oleh Robert. Tak ada satupun yang mau mengalah. Siang dendam karena Robert adalah polisi yang selalu menggagalkan misinya dalam 10 tahun terakhir. Pun begitu dengan Robert yang tak senang dengan Siang, yang selalu berbuat onar selama ini. Tensi kian memanas satu sama lain, hingga akhirnya Jiayi ingin segera membawa Emma pergi. Namun luka tembak di dada kiri Anna membuatnya sulit berbuat apa-apa. Ia mohon pada Jiayi agar meninggalkannya dan segera mengejar Siang, dan Jiayi pun menurutinya. Dari sekian banyak alasan kebencian Jiayi pada Siang, jelas satu dendam soal kepergian ayahnya menjadi bahan bakar yang lebih dari cukup untuk menyakiti Siang. Tak ada ampun untuk satu sama lain. Baik Siang atau Jiayi saling beradu pukul tanpa sedikit pun belas kasihan di antara keduanya. Mereka tak ragu untuk memukul, menendang, atau bahkan menghabisi satu sama lain. Terutama Jiayi. Dendam atas kepergian ayahnya harus segera dibayar tuntas. Sialnya, dendam tak semudah itu untuk dibalas. Karena pada akhirnya, Siang berhasil kabur dan tak sempat dihabisi oleh Jiayi. Untungnya Jiayi masih sempat selamat. Siang juga sama. Bahkan ia masih sempat kabur dengan mobilnya. Namun sialnya, ada yang aneh dengan mobil Siang. Pintu mobilnya tiba-tiba terkunci. Kemudian pun bergerak-gerak sendiri. Siang pun hanya bisa pasrah dan melihat kemana arah mobilnya pergi sendiri. Para anggota polisi menangkap Siang penuh dengan emosi. Tapi berbeda dengan Jiayi yang keluar dari mobil polisi dengan rasa puas dan senang hati. Aku menang kali ini. Begitulah ucap Jiayi sembari menertawakan derita yang Siang rasakan. Dendam pun terbayar lunas. Nyawa ayahnya mungkin takkan sebanding dengan derita yang Siang rasakan. Tapi setidaknya dinginnya kamar penjara akan cukup mengajarkan Siang apa arti penyesalan dan derita. Siang tak terima dengan kekalahannya, tapi ia juga bertanya, kenapa Jiayi bisa mengendalikan mobilnya? Dan iya, rencana jenis itu sudah dibuat Jiayi sebelumnya, dan Ariela yang menjadi eksekutornya. Mobil yang Siang naiki juga bukan mobil Siang sendiri. Itu adalah mobil yang sudah ditukar sebelumnya. Dan Siang juga tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena patung Buddha yang dulu ayahnya ingin kembalikan kini, sudah kembali ada di tangannya. 出来好好请你吃饭。 Ya, akan selalu ada cerita dari orang tua yang tak pernah didengar langsung oleh anaknya. Iya, dan itu sering terjadi memang sih. Ya, kira-kira begitulah cerita Jiayi dengan ayahnya. Jiayi pernah bertanya-tanya kenapa ayahnya diberitakan jadi pencuri. Jiayi juga pernah dihina-hina karena ia adalah anak seorang pencuri. Tapi takkan ada yang tahu bagaimana rimbunya sebuah hutan jika kita tidak masuk ke dalamnya. Ada alasan dibalik alasan yang bahkan tak semua orang bisa mengerti. Ayah Jiayi hanya ahli dalam urusan membuat dan membuka kunci brankas. Selebihnya, niatnya baik. Dan karena ia berpartner dengan Siang yang serakah dan kiblat hidupnya hanya diisi uang, uang, dan uang. Seringkali dunia datang dengan penuh siasat. Tapi percayalah, jika niatmu baik dan tak jahat, dunia akan datang padamu dengan segudang berkat.
Saya Gokuntil segenap Pusrep Kuluri mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, memberikan like, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang tarik napas kalian. Buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.